dan diharapkan kepada para narasumber kita yang terhormat untuk menyalakan speakernya agar mudah berdialog dengan panitia. Baiklah, saya akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, para narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Rahayu Hartini, SH, MSc, MHum. Selamat datang, Prof. Terima kasih telah bergabung. Dan juga yang terhormat, Ibu Dr. Sri Endang Kaurian, SH, MHum. Ya, selamat datang, Prof. Selamat datang, Ibu Dr. Sri Endang Kaurian. Dan juga selamat datang kepada yang terhormat, Bapak Dr. Khotibul Umam, SH, LLM. Selamat datang, Pak. Selamat datang, dan terima kasih atas partisipasinya. Dan juga kepada yang terhormat, Bapak Widi Widarjanto, Sarjana Teknik. Terima kasih atas partisipasinya. Dan tentunya sekarang udah. Yang saya hormati para peserta seminar, web seminar nasional yang telah mengikuti dan berpartisipasi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita akan melangsungkan web seminar nasional, dialog interaktif dan juga tanya jawab serta diskusi mengenai kenotariatan. Tema yang akan diangkat pada web seminar pada hari ini adalah prinsip pelaksanaan jabatan notaris maupun pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta-akta perbankan di tengah pandemi COVID-19. Di sini panitia mencoba mengangkat tema yang relevan dengan keadaan yang terjadi sekarang. Karena di saat pandemi seperti ini, di saat beberapa daerah kota, kabupaten, maupun wilayah melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, ada beberapa sektor yang dikecualikan. Salah satunya adalah sektor keuangan. Sektor keuangan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan dunia perbankan dan juga notaris maupun pejabat pembuat akta tanah. Sehingga notaris maupun dari sisi perbankan tetap dapat menjalankan kegiatannya seperti biasa walaupun dalam keadaan PSBB. Namun tentunya tidak dapat normal seperti di saat keadaan masih normal. Sehingga di sini panitia sangat merasa pas untuk mengangkat tema ini agar kita mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan jabatan notaris dan PPAT khususnya dalam pembuatan akta-akta perbankan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, dan materi dari seminar ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah saya sebutkan di awal, dan penyampaian materi akan dipandu oleh rekan kami, yaitu selaku moderator, rekan Riko Yubaidi, SHMKN. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini ada 4 sesi, yaitu pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga tanya jawab, dan keempat penutup. Untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu peserta seminar yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat maupun komentar yang tersedia pada live Zoom maupun Google Meet yang telah disediakan oleh panitia. Pertanyaan bisa dituliskan melalui chat maupun kolom komentar tersebut dengan cara menuliskan nama, kemudian asal dan pekerjaan. Selanjutnya boleh dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baiklah, sebelum kita memulai di acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan ini acara web seminar nasional ini telah resmi dibuka. Selanjutnya, masuklah kita di acara kedua, yaitu penyampaian materi yang akan diambil alih oleh rekan saya, rekan Riko Yubaidi. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan sekali lagi untuk para peserta seminar,
untuk mematikan suara audio ataupun mikrofonnya di perangkat masing-masing agar kita dapat bersama-sama fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik. Kepada rekan Riko Yubaidi, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada pembicara yang telah memulakan pembukaan kegiatan webinar nasional 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti webinar nasional 2020 ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa senantiasa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari peserta webinar nasional 2020 yang kami hormati dan kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Riko Yubaidi, selaku moderator pada webinar nasional siang hari ini, yang akan turut memandu jalannya diskusi, sehingga diharapkan dapat berlangsung secara tertib, lancar, dan kondusif. Kami senantiasa mengupayakan sebaik mungkin kegiatan webinar nasional ini, sehingga dapat menemani Bapak Ibu sekalian di masa WFH atau work from home dan juga dalam masa physical distancing ini sehingga dapat menyajikan dialog interaktif bersama para pakar dan praktisi di bidangnya masing-masing. Sebagaimana yang sudah diinformasikan tadi oleh pembicara bahwa kegiatan hari ini telah diikuti 550 sampai 600 peserta. Kami bagi menjadi 2 live meeting dan diikuti oleh notaris PPAT, mahasiswa, ALB, ASN ATR BPN, ASN Kemenkumham, corporate legal, pengacara, perbankan, dan umum. Kesemua peserta ini tentunya nanti akan kami berikan e-sertifikat sebagai tanda keikutsertaan. Dan sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib terlebih dahulu. Dimohonkan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengaktifkan video, mohon untuk bisa mengaktifkan, karena nantinya kita akan ada foto bersama dengan keynote speaker, yaitu Prof. Rahayu Hartini, dan juga ketiga narasumber lainnya, untuk kami bagikan kepada peserta yang membutuhkan, dan juga sebagai tanda hati dari peserta kepada seluruh narasumber. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan yang diingin ajukan kepada salah satu narasumber atau kesemuanya, silakan dapat menggunakan aplikasi atau tombol raise hand yang ada di kanan bawah, lalu menuliskan terlebih dahulu pertanyaan yang ingin diajukan, sekiranya pertanyaan tersebut relevan dan ada kesamaan terhadap materi yang dibincangkan oleh para narasumber, maka akan kami berikan akses untuk bertanya. Permohonan ini kami sampaikan karena sehubungan seminar ini kami harapkan pertanyaan-pertanyaan hanya fokus pada materi-materi yang disampaikan sesuai dengan tema yang akan kita jalani pada siang hari ini. Tadi mungkin sudah dijelaskan siapa-siapa saja beliau yang akan mengisi, dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada hari ini akan dimulai terlebih dahulu, kita akan mendengarkan keynote speech dari Profesor Dr. Rahayu Hartini SHMSI MHum. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut saya akan bacakan sebagian dari CV beliau. Profesor Dr. Rahayu Hartini lahir di Pacitan. Beliau menempuh S1 di Fakultas Hukum UGM, S2 di Pascasarjana UMM, S2 di UMM, dan S3 program doktor dengan predikat cum laude di Pascasarjana UNER.
Beliau tentunya sudah mengampu banyak sekali mata kuliah dan juga jabatan-jabatan fungsional, struktural, maupun pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh beliau, sehingga tentunya sudah tidak diragukan lagi beliau untuk turut bersamai kita dalam menyampaikan materi pada siang hari ini. Mungkin itu saja awalan dari saya selaku moderator, karena untuk mempercepat diskusi pada siang hari ini, kepada Profesor Dr. Rahayu Hartini, apakah sudah bisa mendengarkan kami, Prof? Iya, saya mendengar, Mas Oke. Moderator. Oke, baik, kalau begitu waktu dan tempat saya silakan kepada Prof. Dr. Rahayu Hartini. Terima kasih. Iya. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Maaf, saya juga ngecek dulu suara saya apa bisa diterima dengan baik. Bisa, Prof. Ya, oke. Karena tadi sempat down beberapa jam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Ibu, Bapak, peserta webinar ini yang tadi sudah disebutkan oleh MC dan juga oleh moderator bahwa jumlahnya sangat banyak, cukup banyak. Baik, perlu saya haturkan terlebih dahulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua. Dan kita pada saat ini diberi rahmat yang berupa sehat, karena ini pada masa pandemi COVID-19, karena pada nyatanya di siang hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, saya bisa hadir di hadapan Ibu, Bapak, peserta seminar ini melalui ruang Zoom dalam rangka webinar. Ya, meskipun kita menggunakan Zoom, insya Allah kita merasa dekat dan hatinya juga dekat, Bapak Ibu sekalian. Baik, webinar ini yang diinisiasi oleh beberapa notaris muda, tepatnya oleh 4 orang notaris muda, bahkan yang satu belum notaris. Dan beliau pun 4 orang tersebut juga tidak berada di satu tempat yang sama, karena ternyata yang satu berada di Jogja, yang satu lagi berada di Jember, satu lagi ada di Klaten, dan satu lagi ada di Surabaya. Dan hebatnya, mereka berempat inilah yang menyatukan kita. Tadi disebutkan 550 peserta, itu berarti belum terhitung dengan para narasumbernya. Dan saya sebenarnya dihubungi oleh panitia ini juga bisa saya katakan waktunya sangat pendek. Mereka mungkin juga mempersiapkannya tidak lama. Saya dihubungin baru 2 atau 3 hari yang lalu untuk ikut mendukung adanya webinar ini. Dan perlu diketahui oleh Ibu, Bapak, dan semua peserta webinar ini bahwa mereka ini atau penyelenggaraan webinar ini sama sekali tidak terafiliasi pada suatu lembaga, institusi, ataupun kampus mana saja. Tidak ada. Dan mereka penggagas webinar sekaligus sebagai panitia. Bahkan seperti Bapak Ibu ketahui, ini pun juga gratis alias free.
Padahal kita semua insya Allah akan memperoleh ilmu sekaligus sertifikat yang insya Allah pasti akan sangat berguna. Dan mudah-mudahan kebaikan dan amal mereka ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentu saja saya sangat appreciate dengan usaha panitia ini untuk bisa mewujudkan webinar ini. Dan alhamdulillah ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Karena memenuhi, menurut panitia tadi dikatakan 550 yang terbagi dalam dua media Zoom 300 dan untuk Google Meet-nya 250. Padahal di awal rencana panitia ini hanya akan membatasi pada 300 peserta. Maka sekali lagi hal ini, webinar ini betul-betul hanya dipersiapkan dalam waktu yang sangat pendek sekali, mungkin sekitar 2 atau 3 hari. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hal ini saya diminta panitia ini, Forum Notaris Muda, FONMA, dan Forum Masyarakat Hukum, Formahum, menjadi keynote speech yang terkait dengan tema prinsip pelaksanaan jabatan notaris atau PPAT di dalam pembuatan akta-akta perbankan di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi, kalau kita bicara tentang tema tersebut, bagi saya sebenarnya kalau bicara tentang COVID-19-nya, ini sih tidak masalah, karena kita insya Allah hampir tiap hari sekarang ada webinar yang membicarakan mengenai hal ini. Baik itu mulai dari bicara kalau di Indonesia insya Allah COVID-19 ini mulai masuk sekitar awal Februari 2020. Meskipun pada di awal itu juga masih banyak perdebatan antara apakah COVID ini membahayakan atau tidak. Baru kemudian ketika WHO dan sebenarnya sudah mengumumkannya agak lama, maka Indonesia juga menyatakan apa yang disampaikan oleh WHO, maka kemudian di Indonesia termasuk kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan, baik itu terkait dengan misalnya saja Kepres nomor 11 tahun 2020, yakni tentang Kepres darurat kesehatan, kemudian juga ada PP, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, nanti yang akan kita bincangkan tema ini tentunya terutama terkait dengan keberadaan PSBB itu salah satunya. Nah, kembali kepada tema tersebut, kalau bicara tentang dunia kenotariatan dan dunia ke PPAT-an, itu adalah sesuatu yang sangat jauh berbeda dengan dunia dari profesi saya. Saya sebagai seorang dosen, artinya akademisi, bukan praktisi, kan begitu. Akan tetapi, saya sangat senang di sini, karena dari webinar ini, dari silaturahmi ini, tentunya nanti akan mendapatkan banyak sekali tentang share ilmu dari beberapa narasumber. Tadi disebutkan oleh moderator, juga oleh MC, insya Allah nanti akan ada 3 narasumber, antara lain Ibu Dr. Sri Endang Kawuryani, beliau adalah seorang notaris handal, dosen juga, beliau notaris senior, kebetulan juga berada di Kota Malang. Kemudian juga ada Bapak Dr. Khotibul Umam, kalau nggak salah beliau ini dosen UGM, dan beliau kalau
insya Allah keahliannya adalah di bidang perbankan Islam, setahu saya. Bu Dr. Endang, Bapak Khotibul, ini sama-sama alumni UGM dengan saya di S1 tadi. Dan juga yang terakhir kalau nggak salah Bapak Widi Widaryanto, ST. Beliau praktisi juga. Beliau adalah praktisi dari perbankan, kalau tidak keliru BRI Jakarta. Nah, dari para narasumber inilah nanti insya Allah para peserta seminar ini akan memperoleh ilmu yang lebih mantap. Dan dalam hal ini, saya kapasitasnya menjadi keynote speech terkait dengan prinsip pelaksanaan jabatan notaris atau PPAT di dalam pembuatan akta-akta perbankan di tengah pandemi COVID-19. Dan tadi sebenarnya juga pembawa acara sudah menyampaikan bahwa webinar ini sudah dibuka. Oleh karena itu, maka saya akan langsung Pak Moderator, Mas Riko, untuk menyampaikan poin-poin dari materi yang sudah saya sampaikan kepada panitia. Mohon di-sharekan. Baik, mungkin saya langsung mulai fokus kepada materi tentang prinsip pelaksanaan jabatan notaris atau PPAT di dalam pembuatan akta-akta perbankan ini di tengah pandemi COVID-19. Yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah terkait dengan pemahaman untuk memahami sebenarnya siapa sih notaris dan PPAT itu, profesi apa mereka itu. Si notaris, PPAT, mungkin selama ini orang menyebut notaris juga ada yang menyebut sama dengan PPAT. PPAT sama aja dengan notaris, misalnya seperti itu. Padahal mestinya tidak sama juga. Nah, hal yang lain juga terkait dengan kewenangan notaris, kewenangan PPAT. Notaris dan PPAT, kedua profesi ini dinaungi di bawah undang-undang apa? Diatur ataukah tidak? Dilindungi ataukah tidak? Dan yang terakhir nanti terkait dengan fungsi notaris dan PPAT itu sebagai apa? Bagaimana fungsinya? Lanjut. Tentang jabatan notaris. Kalau kita bicara notaris sesuai dengan tema tadi, tentu saya kaitkan dengan perbankan. Notaris, seperti yang saya ketahui, dia adalah seorang pejabat publik yang dinaungi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang jabatan notaris. Yang mana tugas seorang notaris yang pokok ini adalah terdapat di dalam pasal 15 ayat 1 tentang jabatan notaris. Ada banyak sekali tugasnya di sana. Dalam kesempatan ini saya tidak akan menjabarkan satu persatu. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tema daripada webinar pada hari ini, dia, seorang notaris tadi, membuat akta-akta otentik yang terkait dengan akta-akta perbankan. Lanjut. Nah, untuk akta-akta perbankan yang berhubungan dengan notaris, antara lain adalah perjanjian kredit. Ketika seorang nasabah ingin membeli sesuatu atau ingin mengajukan kredit terhadap pembelian sesuatu, baik itu untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tentunya untuk memunculkan trust, kepercayaan. Mengapa harus memunculkan trust? Maka dalam hal ini
harus memunculkan adanya perjanjian yang dibuat dengan perbankan selaku dia yang membiayai pembelian tersebut. Lanjut. Silakan dilanjut, oke. Nah, kalau kita terkait dengan akta perbankan, bahwa pada dasarnya perjanjian itu bisa dilakukan secara lisan. Dan itu bisa dikatakan sah. Mungkin kita semua yang belajar atau yang orang hukum tentunya sudah tahu tentang syarat sah perjanjian. 13, 20 KUH Perdata. Ada 4 syarat di sana. Ada kata sepakat, kemudian para pihaknya cakap melakukan perbuatan hukum. Syarat 1, 2 itu dianggap sebagai syarat subjektif, yang mana bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ini dapat dibatalkan. Dan kemudian yang berikutnya persyaratannya adalah objeknya tertentu, objeknya jelas, yang diperjanjikan jelas. Dan ada kausa yang halal. 2 syarat yang terakhir ini masuk kategori syarat yang bersifat objektif. Nah, masih terkait dengan itu, maka perjanjian menurut 1320 tadi, itu meskipun lisan juga sah, maka berjalan asal tidak diingkari oleh para pihak. Pertanyaannya, mengapa perbankan mengharuskan dengan akta otentik? Padahal tadi saya katakan, dengan lisan pun boleh, dengan lisan pun sah itu. Nah, maka kalaupun toh boleh dengan akta tidak otentik, namun dalam prakteknya, lazimnya ini dengan menggunakan akta otentik. Lanjut. Masih terkait dengan akta otentik. Fungsi daripada akta otentik itu apa? Bagaimana? Karena akta otentik ini mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Jadi saya ulang, kalau tadi ternyata pada lazimnya untuk di perjanjian dengan perbankan itu menggunakan akta otentik, menggunakan perjanjian dengan notaris. Akta otentik ini disebut dengan akta publica probans sese ipsa. Dia tidak perlu pembuktian dari pihak lain. Cukup dia diakui dengan dirinya sendiri. Ketika dia lahir, dilakukan dengan benar oleh notaris maupun PPAT. Maka akta otentik itu tidak perlu ada pembuktian dari luar. Dia yang saya maksud di sini adalah akta otentik tadi. Perjanjian yang dibuat oleh notaris tadi. Jadi lahirnya dia itu sudah menjadi alat bukti yang sempurna. Nah, akta-akta yang dibuat oleh notaris dengan perbankan itu ini berupa perjanjian pokok. Kita semua tahu kalau kita mau hutang di bank misalnya, mau kredit, berarti nanti perjanjian pokoknya ya disebut dengan perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Dan perjanjian utang piutang tadi itulah yang menjadi dasar, maka dikatakan perjanjian pokok. Lanjut. Ya, mohon dilanjut, oke. Untuk perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, ini ada juga akta pengakuan hutang. Akta pengakuan hutang atau sering juga disebut dengan APHT, ini merupakan kewenangan notaris. Di sini debitur mengakui dirinya punya utang, dan ini harus ada prosedur yang akan ditulis di situ. Dalam akta tersebut, harus ada irah-irah atau kalau di dalam putusan pengadilan itu kepala putusan begitu ya. Tapi kalau ini di akta berarti di awal, di paling atas biasanya. Dengan tulisan atau dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maaf, tertulisnya YMA, seharusnya YME. Dan dalam hal ini
Irah-irah itu tadilah yang disebut sebagai titel eksekutorial. Titel eksekutorial ini maksudnya ada kekuatan untuk mengeksekusi tentang apa yang sudah tertulis di situ. Sebagaimana hal ini diatur di dalam hukum acara kita, khususnya pasal 224 HIR. Lanjut.